Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa syiar dakwah sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur dan berjumpa lagi kita dalam konten di 60 menit ke depan. Insyaallah kami bersama pemirsa sekalian dalam rangka untuk kemudian mengadakan syiar Islam, dan insyaallah semoga setiap konten yang kemudian kami berikan itu memberikan pencerahan bagi pemirsa sekalian, insyaallah barakallah. Dan alhamdulillah eh, di edisi kali ini itu adalah edisi yang spesial terkait dengan mumpung ini masih di bulan Rabiul Awal, terkait dengan bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam menyejahterakan umat. Menarik, pemirsa sekalian, kalau kita kemudian membuka data berita, kita bisa melihat bagaimana kemudian sangat miris dan ironi di negeri kita, yang negeri swasembada pangan, sumber daya alamnya berlimpah, namun kemudian realitas kemiskinan itu semakin besar, dan bahkan yang kita dengar beberapa tahun terakhir ini, kasus bunuh diri yang disebabkan karena kemiskinan itu kemudian, dan beberapa persoalan-persoalan yang lainnya, ternyata itu kemudian menyeruak di negeri kita. Contoh misalkan di 3 tahun terakhir, data Polri itu 887 kasus di tahun 2022, itu langsung meningkat di tahun 2023 menjadi 1288 kasus. Dan bahkan hingga Mei 2025 itu datanya mencapai 600 kasus. Ini baru bulan Mei kemarin, belum kemudian terdata. Itu pun kemudian menurut para berbagai macam ahli mengatakan bahwa justru angkanya itu bisa mencapai 300%. Itu 300%. Artinya angka yang lain bisa jadi under reporting, artinya tidak tergambarkan, tidak terlaporkan dan sebagainya. Nah, inilah kemudian kemiskinan sering menjadi faktor utama, termasuk kemudian bagaimana kasus yang baru-baru ini menyayat hati kita, seorang ibu yang ditemukan di Bandung, yang ditemukan tewas bersama dengan anaknya, itu juga dengan faktor kemiskinan dan depresi yang sangat besar. Nah, mumpung ini adalah bulannya Maulid, bagaimana kemudian kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka topik meladani Rasul dan dalam rangka teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyejahterakan umat ini sangat relate lah buat kita pada sore hari ini. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini insyaallah 60 menit ke depan kita ditemani oleh guru kita Ustadz Denny Hakim. Masya Allah, tabarakallah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tampilannya di depan alam ini Ustadz ya. Iya. Ya Allah, Masya supaya lebih Allah. lebih Iya. apa segar. Lebih segar ya. Ya, mungkin. Nah, yang menarik, yang sebagaimana yang kami sampaikan pemirsa sekalian dan Asad, ini banyak hal yang kemudian terjadi khususnya pada faktor kemiskinan dan sebagainya, yang bukan lagi pada tingkat depresi tapi lebih lebih tinggi lagi sampai pada bunuh diri. Dan bukan, dan salah satu faktor penyebab utama bunuh diri itu di Indonesia, di negeri kita itu salah satunya adalah kemiskinan. Nah, ini yang topik yang pertama ini Ustadz, saya mau tanyakan langsung kepada Ustadz, apakah sebenarnya faktor kemiskinan menjadi dominan bunuh diri Indonesia, atau justru ada variabel lain seperti lemahnya iman, kurangnya dukungan sosial, dan gangguan kesehatan mental yang lebih berpengaruh? Ya, silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah serta keberkahan di dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhirat insyaallah. Ya, jadi kita sebagaimana tadi host kita telah menyampaikan bahwa tingginya angka bunuh diri yang terjadi, apakah ini disebabkan oleh kemiskinan atau apa? Kalau kita melihat data-data yang kita dapatkan, memang faktor utama memang itu lebih kepada faktor ada yang sampai meminjam pinjaman pepinjol, ya. Kemudian ada juga yang mungkin dia berjudi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang itu melanggar hukum syariat. Nah, itu begitu susahnya masyarakat. Di sisi lain justru kita lihat banyak para pejabat yang mendapatkan kemewahan. Ya. Ini kita khawatirkan kalau ini terjadi luar biasa. Sebagaimana kemarin mungkin berita di Nepal, ya, luar biasa. Nah, ya ini faktor utama. Kenapa? Karena manusia itu kan, kalau sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa yang namanya kefakiran itu bisa saja mengakibatkan orang itu menjadi kufur. Ya. Kemiskinan itu bisa menyebabkan orang bisa berbuat apa saja. Mereka tidak lagi peduli ini halal atau haram. Yang jelas untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka pun akan melakukan apa saja. Kalau yang tidak tahan, itu tadi, bunuh diri. Tidak tahan dengan kemiskinan, penderitaan hidup sebagaimana yang berita tadi disebutkan. Ini kan kasusnya di Bandung, ya, di mana seorang ibu dia bunuh diri karena tekanan ekonomi, karena kemiskinan, masalah rumah tangga juga. Sebelum dia bunuh diri, kemudian anaknya dia racuni dulu kan, lalu meninggal sama-sama. Ada juga yang anaknya itu di Jawa Barat juga, ya, di daerah Sukabumi kalau tidak salah ini, anaknya itu meninggal karena ternyata di dalam tubuhnya dipenuhi dengan ratusan cacing gelang. Orang tuanya itu ibunya ODGJ, kemudian ayahnya juga penderita TBC. Dia mau berobat juga tidak punya kakak dan tidak punya BPJS Kesehatan. Bayangkan, ya, masyarakat kita yang seharusnya itu difasilitasi dari sisi KK atau BPJS Kesehatan justru tidak punya itu, sehingga mereka kesulitan untuk berobat. Yang terjadi, nah, ya, akhirnya ya itu tadi, mereka meninggal dalam kemiskinan. Dan memang tadi sebagaimana disebutkan, angka bunuh diri karena bunuh diri itu kan luar biasa, ya, menurut catatan. Nah, terlepas dari itu semua, ya,
eh, bunuh diri ini kan sebenarnya sesuatu yang dalam agama kita ini dilarang dalam agama kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Ya. Jadi jangan membunuh diri. Kenapa? Allah itu sangat sayang. Ya mungkin hari ini kita dalam keadaan kesulitan karena kita punya kesulitan ekonomi. Tapi yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengasih. Allah akan berikan jalan. Yang penting itu kita betul-betul mengikuti koridor yang ada sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sesungguhnya manusia ini hidup kan memang kalau dia mau mendapatkan ketenangan, kebaikan, tentu ya dia sesuai dengan jalur ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat itu orang yang bunuh diri itu nanti dia akan mendapatkan siksaan, yang siksaan itu dia misalnya membunuh diri dengan sebuah senjata, maka dia akan disiksa dengan senjata yang dia pakai bunuh diri itu. Jadi misalnya dia tusuk dengan senjata, kemudian dikembalikan lagi, tusuk lagi. Demikian sebagaimana Nabi menyatakan, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan sesuatu, maka ia akan diazab oleh Allah dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, Nabi juga memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan kita membunuh anak-anak kita ya, karena takut itu akan menyusahkan mereka. Sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ayu dzambi a'zam, ya, dosa mana yang paling besar? Maka Nabi mengatakan, yaitu kalian membuat apa istilahnya itu, membuat sekutu bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakanmu, menciptakan kalian. Yang kedua adalah kalian membunuh anak-anakmu karena takut makan bersama dirimu. Artinya takut, ya itu, jangan sampai tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, itu ya. Jadi orang yang tidak memahami ini, ya, yang memang dia sudah pikirannya kalut, ya, tekanan ekonomi, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia pun mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, ya, karena tidak punya uang, mau melanjutkan hidup bagaimana caranya, mungkin sudah tidak ada harapan bagi dirinya dalam pandangan dia. Kalau sebenarnya kan begitu banyak solusi yang akan Allah berikan. Ya, saya kira kita semua ini kan pernah mengalami masa-masa kesulitan hidup ya. Di dunia ini kan memang tempat kita untuk berjuang untuk hidup ya. Ya. Karena kalau kita mau tetap survive, ya maka kita harus berjuang. Nah, kita kadang-kadang mengalami kesulitan dalam hidup kita ini, tapi ketika kita bersabar, kita kemudian tetap di jalur Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya ada saja solusi yang Allah berikan. Ya, mungkin pernah mengalami misalnya mau bayar uang anak sekolah, sudah waktunya mau bayar, tidak ada uang kan begitu. Tiba-tiba ada saja itu rezeki. Ya, saya kadang-kadang berpikir biasanya ya, serahkan saya sama Allah deh. Allah yang tahulah bagaimana kebutuhan kita kan. Dan ada itu. Ada, Allah berikan. Cuman persoalannya bagaimana kita menyikapinya. Kondisi seperti itu bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bersabar dengan ketentuan Allah itu, atau justru bersabar bukan berarti kemudian kita berdiam diri ya. Tetap ada usaha yang kita lakukan dan tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita serahkan semua kepada Allah, Allah akan berikan itu. Saya kira Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi semua orang saya kira pernah mengalami hal-hal yang sangat sulit.
Tapi bagaimana cara kita menyikapi kesulitan itu yang penting. Nah, bagi orang yang mungkin keimanannya insya Allah kuat, saya tidak mengatakan diri saya iman saya kuat ya. Artinya kita sama-sama belajar ya. Kita kan pasti akan berpikir untuk apa saya bunuh diri? Tidak ada gunanya juga kan. Kita ingat siksaan yang Allah berikan. Kalau kita mau bunuh diri itu ya gampang saja kan. Tapi bagi orang yang mungkin dia sudah tidak punya lagi pandangan ke depan, dia sudah gelap mata, bunuh diri satu-satunya. Dia berharap bahwa menganggap bahwa dengan menghabisi dirinya sendiri itu, maka selesailah persoalan. Ternyata kan tidak, masih banyak persoalan di belakangnya. Akan merugikan dirinya, mungkin keluarganya yang bayar hutangnya dan sebagainya. Ini terjadi. Saya kira seperti itu. Para pemirsa Ya. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang memang faktor yang utama memang kalau kita lihat terjadinya bunuh diri itu yang paling utama itu adalah faktor kemiskinan. Iya, Ya, Masya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasan dan pencerahannya. Menarik kita bahas tadi terkait dengan bunuh diri karena ada kemiskinan itu kan salah satunya adalah persoalan struktural tadi kita garis bawahi. Terus kemudian nasihat bahwa dalam Islam sendiri sangat membenci yang namanya bunuh diri dan berbagai macam dalil. Pemirsa syiar dakwah sosial insyaallah dirahmatullah subhanahu wa taala. Sambil kemudian kita berdiskusi, silahkan kemudian di channel YouTube kita, silahkan tinggalkan komentar, kemudian ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen, netizen atau netizen ini. Iya. Nah, dari penjelasan Ustaz tadi, salam Ustaz dari Rumah Pendidikan. Jika Islam sudah menegaskan larangan bunuh diri serta solusi berupa tawakal, kerja keras, dan kepedulian sosial, mengapa kasus bunuh diri dan pembunuhan anak karena takut miskin masih terus meningkat di negeri mayoritas Muslim? Nah, ini menarik saat ini kayak pertanyaan kritis ini. Ya. Ya. Jadi tangkap saya baca lagi. Uh, Jika Islam sudah menegaskan larangan bunuh diri serta solusi berupa tawakal, kerja keras, dan kepedulian sosial, mengapa kasus bunuh diri dan pembunuhan anak karena takut miskin masih terus meningkat di negeri mayoritas Muslim? Sudah Muslim, sudah ada dalilnya, sudah tahu dalilnya, tapi kemudian masih tetap meningkat persoalan kasus bunuh diri. Ya, mungkin Ustadz bisa tangkap. baik ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya memang kita ini mayoritas Muslim. Dan bukan cuma kita, banyak juga negeri-negeri Muslim yang mayoritas Muslim. Tetapi asas kehidupan kita itu justru bukan Islam. Pandangan hidup kita bukan Islam. Lebih condong kepada sekularisme. Lebih condong kepada kapitalisme. Sementara Rasulullah SAW itu, beliau membangun masyarakat dan negara itu di atas akidah Islam. Akidah Islam yang kuat, yang kokoh. Beliau bangun itu. Nah, dari sini akan terpancar itu keyakinan hidup yang sangat kokoh terkait dengan masalah rezeki, sikap tawakal, optimisme dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika sebuah masyarakat yang landasan kehidupannya bukan akidah Islam, yang terjadi seperti ini, kasus-kasus, meskipun dia seorang Muslim, ya, tapi mungkin, ya mohon maaf ya, menurut data itu kan berapa persen umat Islam itu di Indonesia yang mampu baca Quran? Berapa persen yang sholat kan? Mungkin bisa diangkat itu data-datanya. Mayoritas Islam, tapi yang sholat 5 waktu berapa persen? Ya. Yang sholat 5 waktu, yang sholat jamaah di masjid berapa persen? Yang bisa baca Quran itu juga berapa persen? Kebanyakan yang tidak bisa baca Quran. Ini menunjukkan memang kualitas kaum muslimin kita di Indonesia, mohon maaf, itu tidak begitu bagus. Artinya, kenapa? Karena memang asas
masyarakat dan negara kita bukan dibangun atas akidah Islam yang kokoh. Fungsi sebuah negara dalam Islam itu adalah bagaimana ya menanamkan ketakwaan kepada setiap individu masyarakat itu. Dalam Islam yang saya pahami bahwa fungsi negara dalam Islam adalah memahamkan, menanamkan akidah yang kuat kepada masyarakatnya. Itu yang dilakukan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menanamkan akidah yang kuat dalam kehidupan bernegara itu, maka sikap-sikap tawakal itu betul-betul muncul. Ketika mereka menghadapi kesulitan hidup, itu betul-betul mereka bisa bertahan. Tidak langsung mengambil jalan pintas menghabisi dirinya. Ya. Nah, bahkan Nabi SAW menyatakan, La tai'asa min rizq ma tahazzarat ru'usukuma. Janganlah kalian berputus asa dari rezeki Allah selama kepala kalian masih bergerak. Selama kepala kalian masih bergerak. Ya. Kenapa? Fa innal insana taliduhu ummuhu ahmara laisa alaihi qishrun thumma yarzuquhu Allahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tidak memiliki apapun. Lalu Allah azza wa jalla memberikan kepadanya rezeki. Pada surat Ibnu Majah. Jadi jangan putus asa, dan itu yang Nabi tanamkan, ya. Dan Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, utusan Allah, juga sebagai kepala negara, punya tanggung jawab untuk menanamkan akidah Islam ke tengah-tengah masyarakatnya. Itu yang beliau lakukan. Nah sekarang kita lihat, negeri mayoritas Muslim, apakah pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini menanamkan hal itu kepada masyarakat Islam? Ini pertanyaannya. Atau justru kemudian berusaha menghilangkan asas Islam dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga masyarakat itu hilang, tidak lagi memiliki pandangan Islam yang jernih dalam kehidupan mereka. Nah, ini persoalannya. Wajar kalau kasus-kasus itu tadi, bunuh diri, dapat segala macam, itu terjadi. Kenapa? Karena hilang sikap optimisme, hilang sikap tawakal. Tawakal hanya sebatas teori, kan begitu. Tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi. Kehidupan itu mudah rapuh, hancur ketika mendapatkan ujian kesempitan hidup kita. Bahkan seringkali orang takut dengan masa depan. Padahal itu belum tentu terjadi. Dan sama sekali tidak ia ketahui kepastiannya. Ini ketika sebuah negeri tidak berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para pemimpinnya tidak menanamkan akidah yang kokoh ke dalam masyarakat. Ini yang terjadi. Yang kedua, Rasulullah SAW itu sebagai kepala negara, beliau menanamkan kesabaran kepada umatnya, kepada warga negaranya. Sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Apa yang beliau lakukan? Bahkan beliau menjadi contoh. Beliau seringkali kan, kalau meskipun beliau sebagai seorang kepala negara, beliau memberikan contoh teladan yang pertama kali. Makanya beliau disebut sebagai uswah. Apa yang beliau contohkan? Seringkali beliau itu tidak menemukan makanan dalam rumah beliau. Masya Allah. Sampai-sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ketika tidak menemukan makanan di rumah. Sebagai kepala negara loh, yang dengan kewenangannya bisa saja beliau mengambil harta yang berlebih untuk kehidupan dirinya. Itu beliau memberikan contoh. Nah sekarang kita lihat yang terjadi bagaimana. Ya. Apakah para pejabat kita seperti itu? Apakah para pemimpin kita memberikan contoh seperti itu? Di saat rakyatnya kelaparan, kemiskinan, apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Atau justru sebaliknya? Wajar kalau ada sebagian masyarakat yang marah ketika masyarakat dalam keadaan sulit, sementara para pejabat hidup dalam kemewahan. Flexing istilahnya kan. Ini, Nabi mencontohkan itu. Jangan cuma kemudian teorinya sabar, 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 tapi justru sistemnya semakin mempersulit diri
masyarakat. Nabi memberikan contoh kesabaran, beliau juga memberikan contoh dan memberikan sebuah kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Itu yang sebenarnya. Yang berikutnya, Nabi SAW sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu menegaskan kepada seluruh laki-laki untuk apa? Bekerja. Jangan jadi pemalas. Ya. Kenapa? Karena laki-laki itu sebagai tulang punggung keluarga. Mohon maaf ya, jangan sampaikan. Kadang-kadang kita temukan suaminya tidak bekerja, istrinya yang bekerja. Ini kan kasihan. Dia istri itu jadi tulang rusuk sekaligus jadi tulang punggung. Nah, ini kan gitu yang terjadi banyak sekarang. Jadi sebagai seorang laki harus punya harga diri, harus punya tanggung jawab. Ketika seorang laki-laki yang punya keluarga tidak bekerja, hilang harga dirinya. Apapun bentuk pekerjaan itu, untuk menghidupi rumah tangganya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, La an yakhudha hadukum hablah. Sungguh seandainya salah seorang dari kalian mengambil sutas tali, wa ya'tiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi. Lalu dia kembali ya, kemudian dia memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya. Wa yabi'ah, lalu dia menjual kayu bakar itu. Wa yakuffallahu biha wajhahu khairul lahu. Maka itu ya, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya, kehormatannya, ya. Khairul lahu min an yas'alan nasa tauhu aw mana'u. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada sesama manusia, dia mengemis kepada manusia, ya, baik mereka memberi atau menolak, gitu ya. Orang meminta-minta itu kan kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak. Terhina sekali hidupnya. Makanya pengemis juga ini sebenarnya pekerjaan yang hina sebenarnya. Apalagi dilakukan oleh seorang laki-laki yang punya keluarga. Nabi mengatakan kalau dia menjual kayu bakar lalu mendapatkan harta dari situ untuk kebutuhan keluarga, itu jauh lebih baik daripada mengemis. Jadi bagaimana itu kalau pejabat yang mengemis minta suara? Setelah dia kemudian menduduki jabatan, nah lupa nih masyarakat yang memberikan suara kepada dia. Nah, jadi itu ya. Yang keempat, Rasulullah memberikan keteladanan. Saya kadang-kadang kalau cerita Rasulullah itu kadang-kadang tidak tertahan emosi. Beliau memberikan keteladanan dan tuntunan kepada umat untuk menjadi tetangga yang baik dengan cara apa? Saling memperhatikan, saling memberi. Ya. Bahkan Nabi pernah bersabda kepada para wanita, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah antar tetangga satu sama lain saling meremehkan. Walau firsina syatin. Meskipun hanya dengan memberi kuku kambing. Dari surat Al-Bukhari. Ya. Jangan saling meremehkan antara tetangga satu dan tetangga yang lain. Meskipun kita diberi kuku kambing, ya, kuku kambing, terima, hormati itu. Ya. Ini menunjukkan sesuatu yang mungkin sepele atau tidak berharga, tapi bisa menjadi kebaikan saat dibagikan kepada tetangga kita. Ya, kenapa? Karena ya namanya tetangga itu orang yang paling dekat, yang paling pertama akan membantu kita tetangga, bukan keluarga yang jauh. Keluarga kita di kampung ya kita lebih dulu peduli kepada mereka, tapi tetangga kita biarkan. Justru tetangga lebih utamakan sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itulah yang pertama kali membantu kita. Saya ketika mendapatkan kesulitan, ada keluarga saya yang dapat masalah, biasanya tetangga saya yang pertama kali membantu. Nah, makanya baik-baiklah kepada tetangga. Dan Nabi sangat marah ketika ya ketika beliau mendapati ada seorang muslim yang membiarkan tetangganya kelaparan sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Ma'ama Nabi, kata Nabi, tidaklah beriman kepada aku man bata sya'ban, bagi orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i ila janbihi, sedangkan tetangganya kelaparan,
wa huwa ya'lamu bihi, padahal ia mengetahuinya. Itu luar biasa. Jadi inilah prinsip-prinsip yang Nabi SAW ajarkan kepada kaum muslimin. Beliau sebagai Rasul, juga sebagai seorang kepala negara. Ditanamkan prinsip-prinsip itu. Kita kan sekarang, mohon maaf, ya, ada orang yang tetangganya kaya, ada tetangganya yang miskin, dibiarkan saja kan. Padahal dia tahu lagi butuh kasihan itu. Cuma kan orang tidak berani ngomong, malu-malu ngomong bahwa dia dalam keadaan susah, membutuhkan. Ya, hadis ini kan seharusnya dipegang oleh orang kaya kan, bukan oleh orang miskin. Supaya apa? Supaya muncul kepedulian dalam diri seorang yang kaya itu, bahwa di tetangga saya ada tetanggaku yang dalam keadaan tidak mampu. Makanya rajin-rajinlah untuk sosialisasi dengan tetangga supaya kita tahu kesulitannya. Karena ini kan, karena itu tadi sekarang itu sifat individualisme, kapitalisme, ya, karena asasnya sekuler, ya, sehingga kita kadang-kadang tidak mau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita. Tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kita asik dengan kehidupan kita sendiri, sementara tetangga kita tidak tahu bagaimana kondisi. Ini yang beliau tanamkan dalam kehidupan Iya, masyarakat kita. insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau penjelasannya tadi Ustadz, berarti di catatan saya ini sejatinya eh, penyebab penderitaan umat kini kan sebenarnya sejatinya itu karena menerapkan akidah sekularisme dan bukan Islam. Ini kan sekarang kan masih abu-abu ini Ustaz. Artinya orang itu dengan paham sekularisme itu orang masih bertanya kenapa, kemudian apa itu sekularisme, dan kenapa negeri kita sudah tahu rusaknya sekularisme, terus kemudian ditimbulkan oleh kapitalisme, tapi tetap pakai ini, tetap pakai seolah-olah ini nih ceritanya final, atau apa sistem yang final yang bagus, padahal sejatinya dia rusak dan merusak ini sejatinya begitu Ustaz. Jadi mungkin bisa Ustaz, misalnya bandingkan bagaimana kemudian memang rusaknya sekularisme, dan apakah kemudian kalau kita menawarkan solusi tuntas dengan Islam, ini bisa persoalan kemiskinan ini bisa terasasi atau tidak gitu Ustaz. Mungkin bisa tangkap ini saat ini. Jadi diskusinya bisa panjang sekali ya. Eh, apa bahwasanya di dalam kehidupan Islam itu kan, ya, apakah bisa dirubah kondisi kita sekarang kepada Islam? Ya bisa saja, tergantung apakah ada kemauan atau tidak. Saya kira Nabi SAW itu menanamkan dalam membina masyarakat itu eh, dengan, ya, sebelum tegak yang tiga hal. Yang pertama itu adalah melakukan tatkif, ya, pembinaan, edukasi tentang Islam pada masyarakat. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan Islam ke tengah masyarakat. Yang ketiga, baru kemudian ada orang-orang yang memang punya kekuatan untuk menerapkan Islam, ya lalu dibangunlah. Kenapa kemudian sangat sulit kita untuk menegakkan Islam? Ya karena mungkin pandangan kita tentang Islam itu hanya sebatas Islam itu hanya persoalan ibadah. Tidak berbicara tentang aspek yang lebih luas. Ya. Itu kenapa terjadi? Bisa saja karena ya mungkin cara berpikir kita yang masih sekuler, ya. Cara berpikir kita yang masih pragmatis, yang masih kapitalis. Ya, saya kira ya itu sebenarnya tugas kita semua untuk bisa mendakwahkan Islam baik kepada para pemimpin kita, kepada para pejabat-pejabat kita, bahwa ini loh Islam telah hadir selama sekian abad, ya, dengan sistemnya yang luar biasa, mampu mesejahterakan masyarakat. Saya pernah baca dalam sebuah buku, ya, bahwa sejak ditegakkannya Islam di masa Rasulullah sampai abad ke-14 Hijriah itu,
kasus kejahatan yang terjadi hanya 400 kasus. Itu di seluruh dunia, ya, di Indonesia. Wah, saya luar biasa. Ini ketika Islam diterapkan. Taruhlah yang tidak tercatat itu 400 kasus ya. 800 kasus ya. Itu masih lebih baik dibandingkan tadi yang kita bacakan. Ini baru satu kasus kan tadi yang itu kasus bunuh diri tadi ya. 1.600 bulan, baru 5 bulan 600 nih tahun. kasusnya. Dalam satu tahun itu bayangkan. Ini kalau yang baru 5 bulan sudah 600 kasus, itu kasus bunuh diri. Bunuh diri, belum kasus yang lain. Korupsinya bagaimana, pencurian, pembunuhan. Nah ini kalau catatan yang saya dapatkan, yang saya baca itu 400 kasus, semua kasus kejahatan. Sejak masa Rasulullah sampai runtuhnya kekhilafahan, ya itu 13 abad berarti. 13. Ini kan sebenarnya memang sistem Islam itu memberikan kebaikan gitu. Allah kan menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya kan? Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman artinya betul-betul meyakini Allah itu sebagai Tuhannya, tidak ada keraguan atas syariat Allah, atas apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia juga bertakwa, takwa itu artinya imtithal bi awamirillah wa ijtinabu binawahihi, melakukan perintah-perintah Allah, kemudian dia menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek yang diatur itu Allah, yang dilarang ditinggalkan. Maka la fatahna alaihim. La fatahna, Allah menggunakan kata la itu sebagai bentuk penegasan. Sungguh benar-benar kami akan turunkan, bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Biasa itu. Dan betul kan, selama 13 abad, keberkahan yang kita dapatkan bukan cuma umat Islam, tapi juga umat-umat yang lain yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Mereka dapatkan keberkahan itu. Keberkahan itu kan artinya, kata para ulama, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Kalau kebaikan tidak bertambah, ya berarti bukanlah keberkahan. Itulah ziyadatul khair. Ketika Islam diterapkan, maka kemudian yang terjadi adalah keberkahan, kebaikan yang terus bertambah. Nah, tapi walakin kazzabu, akan tapi ketika kalian mengingkari ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menyiksa mereka karena perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia itu ya selain untuk beribadah, untuk taat, ya untuk bersenang-senang sebenarnya. Cuman manusia itu tidak bisa bersenang-senang kalau dia banyak melakukan dosa. Saya pernah baca sebuah buku ya, bahwa kenapa kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa itu digelincirkan dari surga masuk ke dunia. Itu kan awalnya kan dia hidup di surga bersenang-senang. Tapi kemudian ketika beliau berdua itu melakukan kesalahan, dia memakan buah yang Allah larang, tapi karena bisikan iblis, kemudian dia memakan buah itu dosa yang dilakukan hingga menggelincirkan ke dunia yang penuh dengan perjuangan hidup, berbagai macam kesulitan. Ya, intinya apa? Bahwa kalau hidup tak mau baik, hidup tak mau senang, jangan berbuat dosa. Kan begitu intinya. Ya, itu. Karena Adam itu ketika dia hidup di surga, senang-senang. Ketika dia berbuat dosa, digelincirkan dari surga. Nah, kalau kita mau hidup kita tenang, aman, damai, baik-baik, ya, sejahtera, taat kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat dosa, yang terjadi, ya bukan semakin baik hidup kita, semakin buruk. Iya. Ini yang terjadi. Iya. Nah, jadi Iya. itu sebenarnya tergantung dari kita ya. Kalau umat ini mau mempelajari kembali Islam, ya untuk kembali menerapkan Islam, ya insya Allah. Dan itu tergantung yang yang sedang memegang kekuasaan itu. Apakah mereka mau kembali kepada Islam? Ada justru semakin terpuruk dengan hukum di luar Islam. Nah, itu kan sebenarnya Iya. ada political will. Ya, saya kira Iya. itu ya. Masya Allah.
Masya Allah, ini semakin tercerahkan. Ini ada yang Amin. menarik saat di apa laman live chat dakwah Sulsel. Eh, Kalau Nabi marah terhadap seseorang yang tidur sementara tetangganya kelaparan, bagaimana kalau pejabat tidur kekenyangan sementara rakyatnya kelaparan? Pak, ini Masya istilahnya ini Allah. menyangkut tentang keteladanan ini. Ustaz. Dulu Nabi marah karena ada rakyat yang tidur karena kelaparan. Iya. Terus tapi sekarang kalau pejabat tidur kekenyangan sementara rakyatnya kelaparan, apakah ini masih bisa dianggap mencontoh Nabi atau tidak dari segi sisi fungsinya sebagai pejabat? Ini menarik ini, Ustaz. Ya, seorang pejabat katanya pemimpin ya, yang diberikan kekuasaan untuk apa? Mengatur rakyat, mengatur masyarakat. Amanatnya di situ. Amanatnya mengatur masyarakat. Dan kalau dia seorang muslim, dia mengatur masyarakat sesuai dengan Islam. Maka ketika dia tidak melakukan amanat itu, maka Nabi pernah bersabda begini, "Ma min waliyin yaliyu ra'iyatal minal muslimin fayamut wa huwa ghunshul lahu illa haramallahu alaihil jannah." Tidaklah seseorang diangkat untuk mengurus urusan kaum muslimin, ya, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan menelantarkan urusan itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Hadis sahih. Jadi seorang pemimpin, seorang pejabat diangkat untuk mengurusan urusan masyarakat. Dia kemudian bisa hidup dengan tenang, sementara banyak masyarakat yang kelaparan. Dia biarkan itu, tidak memberikan solusi kepada mereka. Ya, lalu dia meninggal, pemimpin yang seperti ini, maka dia tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan dia, itulah menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Seandainya hadis ini dipegang oleh para pemimpin, tidak ada orang menjadi pemimpin. Cuma kan hadis ini tidak dipegang itu. Yang dilihat mungkin, wah jadi pemimpin ini ya banyak uangnya. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian apa lagi? Ada sebuah hadis juga dari Rasulullah SAW. Mamin imamin yugliqu babahu duna dhabil hajati wal khallati wal maskanati. Tidaklah seorang pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin. Illa aglaqallahu abwabas samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Ya, maka kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinan. Jadi, kalau ada pemimpin yang membiarkan rakyatnya kelaparan, bahkan dia menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, masyarakatnya, rakyatnya yang membutuhkan untuk dibantu, maka Allah tutup pintu langit. Tidak akan memberikan solusi kepada mereka. Dibiarkan saja itu kesulitan. Begitu. Seperti itu. Oh, ini kan luar biasa, anu sekali kan. Ancaman Rasulullah SAW ini. Ya. Jadi, seorang pemimpin tidak boleh. Kalau bisa dia dulu yang merasakan kemiskinan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ya, tidurnya di atas pelepah kurma. Padahal beliau itu memegang kekuasaan Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Luar biasa kekuasaan beliau. Dengan kekuasaannya beliau kan mampu itu mengambil harta kekayaan. Sebagaimana para pemimpin-pemimpin Romawi dan Persia yang bergelimang dengan kemewahan. Tapi beliau tidak lakukan itu. Beliau mencontoh baginda Nabi SAW yang tidurnya di atas pelepah kurma, yang kalau bangun berbekas itu badannya, tubuhnya beliau. Ya, itu yang terjadi. Nah sekarang pejabat mau tidak begitu. Cobanya ada yang begitu, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Makanya sangat sulit kita mendapatkan seorang sosok yang seperti Umar, ya, seperti para pemimpin Islam itu dalam sebuah sistem yang asasnya sekuler. Karena kalau sistem sekuler kan
ya semua serba manfaat. Kapitalisme semua serba manfaat. Ya. Apapun itu dilakukan, yang penting beri manfaat, ya itu yang dilakukan. Itu yang terjadi. Nah, jadi sulit ya, kita mendapat sesuatu seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau ada pemimpin yang membiarkan masyarakatnya kesulitan, dia hidup bermewah, ya susah masuk surga itu. Susah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai berapa lama kita mau memimpin ini kira-kira? Memangnya kita mau jadi pemimpin itu lah apa seumur hidup kita. Saya menyaksikan, saya kebetulan sering mendampingi orang yang dikubur ya. Saya lihat itu, mungkin dulunya dia orang yang dimuliakan, disegani, tapi ketika dikubur tidak ada nih, terbujur kaku. Ya. Kita tinggal doakan, semoga Allah mengampunkan dia, berikan kemudahan. Seperti itu. Itu nasib kita nanti di akhir hidup kita seperti itu. Dan ketika kembali dibangkitkan, tinggal mempertanggungjawabkan. Ya, ini banyak dilupakan oleh para pemimpin kita. Begitu. Saya kira seperti itu. Masya Allah, tidak terasa ya, sisa hampir 60 menit kita bersama terkait dengan ini pemimpin. Kalau andai kan satu saja pemimpin yang dengar share kita sore hari ini, itu tidak bisa tidur gitu. Masya Allah. Wah, beratnya memang jadi pemimpin dan terkadang kita cuma meneladani Rasul itu dari kejujurannya, kebaikannya. Padahal Rasul itu teladannya itu rahmat seluruh alam dan teladannya itu seluruh aspek. Tidak hanya pada aspek pribadi, hubungannya dengan masyarakat dalam dakwah, tapi juga Rasulullah SAW juga bisa menjadi contoh teladan terbaik bagi setiap pemimpin-pemimpin manakala dia mau ridho dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam dan mencapakan sekularisme. Sejatinya begitu. Kalau sekaligus ini pertanyaan penutup sekaligus closing statement. Andai kan kita sering mendengar ini, bisakah kemudian tatanan hidup sekularisme kapitalistik ini, ya, itu bisakah mencontoh betul-betul Rasulullah tapi masih dalam bentuk kolamnya sekularisme? Kan biasa begitu, tidak perlu kita terapkan syariat Islam, cukup dengan sistem sekarang kita bisa mencontoh Rasul. Nah, bisakah kemudian sekularisme itu bisa jadi wadah dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW, khususnya dalam sesuai dengan tema kita dalam memberantas kemiskinan. Berarti mencontoh Rasul memberantas kemiskinan, tapi masih dalam koridor sekularisme kapitalisme ini. Ini sekaligus pertanyaan pemungkas penutup kita, sekaligus closing statement bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana nih ya? Saya berikan analogi saja begini ya, analogi. Sebuah gelas, kalau dia berisi air, ya air bisa diminum orang atau tidak? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau gelas itu dia diisi dengan air dicampur dengan bensin, pertalite lah. Bisa nggak diminum orang? Mati berarti. Racunan. Kalau gelas itu diisi dengan, kalau diisi dengan pertalite saja, ya, tidak diisi air, berarti tidak bisa diminum orang kan, diminum kendaraan. Nah, kalau dia diisi dengan air dan dicampur dengan pertalite, tidak mungkin orang bisa minum. Ya, sistem Islam itu tidak bisa dicampur-campur dengan yang lain. Ya. Kalau Islam ya Islam, sekuler ya sekuler. Kalau dicampur, amburadul. Sejak dulu sampai sekarang, mana ada sebuah sistem Islam itu dicampur dengan yang bukan Islam. Nah, apakah Nabi itu mencampurkan sistem Islam dengan sistem Romawi dan Persia? Kan tidak. Kalau kita mencontoh Nabi, ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, ya. Maka sebenarnya sekarang itu banyak pemimpin yang melakukan bid'ah sebenarnya. Bid'ah dalam kepemimpinan. Karena Nabi sebagai pemimpin, beliau menerapkan Islam. Tapi sekarang kebanyakan pemimpin, bukan Islam diterapkan. Sebenarnya melakukan bid'ah itu kan. Bid'ah kan membuat hal-hal yang baru.
terlepas dari perbedaan pandangan, ada yang mengatakan bid'ah itu dalam masalah ibadah, tapi itu terjadi kan, kita lihat. Kalau kita memang laqad kana, ini kan bulan Maulid, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Itu digunakan kata uswah. Uswah itu teladan yang sempurna. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi seseorang yang punya kesempurnaan, teladani Rasulullah. Kenapa? Karena ada semua hal itu yang baik ada pada diri Nabi. Kalau mau menjadi anak yang soleh, contohlah Nabi. Kalau mau menjadi seorang suami yang baik, contohlah Nabi. Kalau menjadi ingin saudara yang baik, contohlah Nabi. Kalau mau menjadi teman yang baik, contohlah Nabi. Kalau mau menjadi seorang pedagang yang baik, contohlah Nabi. Kalau mau menjadi seorang panglima perang yang baik, contohlah Nabi. Kalau mau menjadi pemimpin yang baik, contoh Nabi. Semua ada pada diri Nabi. Uswatun hasanah. Jadi seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa syiar dakwah Sulsel, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mencerahkan sekali dari perbincangan kita. Saya rasa ini kalau mau diteruskan terus ini akan lebih bisa lebih dari berjam-jam. Namun sesuai dengan jadwal kita, efektif kita, berharap 60 menit kebersamaan kita insya Allah bisa mencerahkan sesuai dengan apa yang kemudian tujuan syiar itu kemudian dilaksanakan. Saya tutup dengan saya ucapkan jazakallah khair buat Ustadz, mudah-mudahan disehatkan selalu, diberikan keberkahan dan dimudahkan segala urusannya dan berikut dengan keluarganya insya Allah, dan tetap istiqomah dalam mencerahkan umat. Saya tutup dengan satu kalimat, yang kalimat ini dari live chat dari Najib Abdul Qawi. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan pengaturan syariat Islam sehingga terwujud rahmatan lil alamin. Nah, ini satu closing statement atau chat yang sangat menarik sekali. Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan pengaturan syariat Islam, dan berharap kita doakan pemimpin-pemimpin kita mau menerapkan Rasulullah SAW dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikianlah pemirsa Syiar TV, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kemudian partisipasi pemirsa sekalian dengan chat pertanyaan yang masuk. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Mari insyaallah kita bersama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.